Kembali lagi bersama dengan saya, Rizky Megli, dalam podcast Pastra Kita. Hari ini saya bersama dengan tamu jemputan kita, yaitu Christian Fenging dan Elia Jetsi. Dan saya adalah moderator untuk menceritakan tentang karya-karya Hamzah Mansuri. Baiklah, kini kita akan beralih kepada bahagian yang pastinya dinanti-nantikan, yaitu tentang karya-karya agung Hamzah Mansuri, kesusahan Melayu. Oke, untuk tamu jemputan kita, bolehkah dikembangkan lagu di channel kita hari ini berkaitan dengan hasil karya kelompok kita, yaitu Hamzah Mansuri? Sudah tentu, terima kasih saudari Kristia. Hamzah Mansuri terkenal sebagai pencipta genre syair dalam sastra Melayu. Karya beliau untuk genre puisi banyak dikuasai oleh puisi-puisi Arab dan Rusia. Beliau amat terkenal dengan karya seperti Syair Babu yang amat menggambarkan perjalanan spiritual seorang untuk menuju Tuhan. Seterusnya Syair Burung Pigai yang melambangkan kebebasan dan perjalanan kerohanian. Wah, sungguh menarik sekali. Karya-karya Hamzah Mansuri ini patut dibaca oleh anak muda pada zaman ini. Betul, karena karya yang dihasilkan ini mengandungi banyak nilai moral. Tentu utama sekali adalah tentang nilai keberanian yang ada dalam diri seorang Hamzah Mansuri. Hal yang disebabkan karena keberanian ini menyebabkan beliau mempunyai perjalanan spiritual untuk menuju kepada Tuhan. Hal ini menyebabkan beliau merupakan seorang tokoh yang menghasilkan sebuah karya yang sangat luar biasa. Ya betul, karya yang dihasilkan bukan saja menarik, namun dari segi bahasa, dia tersirat dengan makna yang indah dari segi bahasa malah dan secara makna rohani. Dalam Syair Perahu, contohnya beliau memakan kehidupan manusia seperti sebuah perahu yang sedang berlayar di lautan luas, berdepan ombak, hujan, dan badai kehidupan. Di sini jelas terlihat bahwa Hamzah Mansuri seorang yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan rohani beliau, di mana beliau sendiri mengatakan bahwa dalam Syair Perahunya beliau mengumpamakan kehidupan manusia itu seperti sebuah perahu yang sedang berlayar di lautan. Hal ini bermakna bagi pandangan saya sebagai seorang pengkaji untuk Hamzah Mansuri ini, kehidupan yang diperlihatkan melalui syair perahu ini menjelaskan bahwa kehidupan yang perlu dijalani oleh seseorang walaupun kehidupan kita sedang terombang-ambing seperti perahu tersebut. Ya betul, karya yang dihasilkan bukan saja menarik, namun setiap bait syair yang dihasilkannya sangat indah dari segi bahasa, malah syarat dengan makna rohani. Dalam Syair Perahu, contohnya, beliau mengumpamakan kehidupan manusia seperti sebuah perahu yang sedang berlayar di lautan luas, seperti mana kita berdepan dengan ombak hujan dan badai kehidupan. Sebelum akhirnya menuju kepada yang abadi, yaitu Tuhan. Sangat indah simbolismenya. Jadi, karya beliau bukan sekadar bentuk hiburan, tetapi juga membawa message yang sangat mendalam tentang perjalanan kehidupan spiritual manusia. Betul, melalui karya tokoh kita hari ini, kita juga dapat belajar bahwa kita hidup di dunia ini haruslah senantiasa mengingat tentang Tuhan, karena hidup kita hanyalah sebentar. Melalui pembacaan saya berkaitan dengan Hamzah Mansuri, beliau bukan saja menghasilkan karya puisi ini, tetapi beliau juga turut menghasilkan karya prosanya. Dalam karya prosa Hamzah Mansuri ini, beliau banyak menceritakan soal tasawuf dan hakikat insan, yaitu bagaimana jiwa manusia mencari jalan pulang kepada pencipta. Antara karya prosa yang beliau hasilkan ialah Asrar al-Arifin yang membawa maksud rahasia orang bijaksana, Syarat al-Ashinkin yaitu minuman orang yang berakhir, Al-Muntahi yaitu yang arif, dan Zinat al-Muwaidin yang membawa maksud tegasan orang yang mengesampingkan Tuhan. Semua karya beliau ini menggambarkan
bagaimana beliau menghubungkan unsur falsafah Islam dengan kehidupan manusia melalui bahasa Melayu secara halus dan dalam. Jadi beliau sebenarnya bukan sekadar sastrawan, tetapi juga seorang pendidik, mempunyai jiwa pendidik betul. Menariknya, Hamzah Mansur ini bukan sahaja penyanyi sufi, tetapi beliau juga merupakan pencinta bentuk syair Melayu seperti yang kita kenal hari ini. Setiap syair biasanya mempunyai antara 13 hingga 21 bait, dan setiap bait terdiri daripada 4 baris dengan rima yang sama, yaitu e. Struktur ini kemudiannya menjadi asas kepada tradisi puisi Melayu klasik. Namun, yang paling menarik adalah syair-syair beliau bukan sekadar karya seni semata-mata, tetapi dia juga menjadi wadah untuk beliau berdakwah dan menyampaikan pengajaran rohani, nasihat moral, dan falsafah hidup yang sangat mendalam. Di sini kita dapat melihat dengan jelas bahwa tokoh Hamzah Mansur ini bukan saja menghasilkan karya-karya berkaitan dengan klasik, tetapi beliau juga menghasilkan karya berkaitan dengan perjalanan spiritual kerohanian seseorang. Ya, benar sekali. Dalam dunia kesusastraan Melayu ini, nama Hamzah Mansur ini sentiasa disebut sebagai pelopor dan pembawa cahaya ilmu kerohanian. Karya-karyanya tergolong dalam kesusastraan Melayu Islam klasik sekitar abad ke-16 sehingga abad ke-17. Zaman inilah yang menaslikan bahwa bahasa Melayu berkembang dengan pesatnya sebagai bahasa ilmu dan dakwah. Ketika itu, karya ditulis dalam bahasa Melayu Jawa, dan ianya sangat dipengaruhi dengan bahasa Arab dan bahasa Parsi. Dalam setiap tulisan beliau membawa message ketuhanan, keinsafan, serta nilai tasawuf yang mendalam. Hamzah Mansuri menulis karyanya bukan sengaja untuk hiburan semata-mata, tetapi untuk mendidik hati dan membangunkan akal dengan caranya mengajak manusia untuk mengenal diri dan seterusnya mengenal Tuhan. Sungguh mengagumkan bahwa Hamzah Mansuri ini betapa luasnya pengaruh seorang tokoh seperti Hamzah Mansuri. Kalau kita lihat dari satu sisi kepada sisi yang lain, beliau telah mengubah wajah kesusastraan Melayu dengan menjadikannya berkesan kepada nilai keagamaan dan kepada iman dalam keagamaan, bukan sekadar keindahan bahasa sastra semata-mata. Hal ini kita dapat lihat dengan jelas bahwa sastra yang dihasilkan oleh beliau adalah bermantukan kepada iman juga, bukan semata-mata untuk keindahan bahasa tersebut. Betul. Sebab itulah karya beliau masih dikaji hingga kini, karena di sebalik setiap bait dan kalimatnya tersimpan pesan mendalam tentang pencarian makna hidup dan ketergantungan manusia pada Tuhan. Karya-karya Hamzah Mansuri bukan sekadar peninggalan sastra, tetapi juga warisan jiwa dan pemikiran umat Melayu yang mengingatkan kita bahwa bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga cerminan kepada akal, iman, dan budaya bangsa. Indah sungguh bukan, Ebi dan Rezi? Ya, terus ya. Terima kasih kepada saudari Reziani Alia Maisara dan Emilia karena perkongsian yang sangat bermakna ini mampu mengajarkan kita tentang karya-karya yang dihasilkan oleh seorang tokoh bukan semata-mata untuk keindahan bangsa tersebut, tetapi juga melalui perjalanan rohani tentang tokoh tersebut. Semoga perbincangan kita hari ini akan memberikan inspirasi kepada kita semua dan kepada para pendengar untuk lebih mengenali dan mengangkat martabat kesusastraan dan pemikiran melalui Islam pada masa dahulu. Baiklah, jangan kemana-mana karena kita akan bertemu lagi selepas ini untuk menyentuh pula tentang pemikiran dan falsafah tasawuf Hamzah Mansuri yang menjadi tunjang kepada seluruh karyanya. Teruskan bersama kami dalam sastra kita. Jumpa lagi. Apa kabar Erosi dan Ronaldo? Nilainya
dibawakan dalam karya ini. Perahu dan bintang laut melambangkan kehidupan